Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 25 Mei 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market IHSG dan ide-ide dari Bapak Ibu saham-saham yang masuk di kolom komentar. Kita akan bahas nanti satu persatu sesuai dengan apa yang ditanyakan. Baik, agar durasi tidak terlalu panjang, kita langsung mulai saja dari IHSG. Hari ini IHSG kembali turun setelah kemarin rebound. Dan terakhir IHSG hanya berhasil menguat di 6.750-an, yang mana itu adalah resist minor. Dan target untuk pullbacknya ini memang masih mungkin belum tercapai secara sempurna, karena targetnya itu di 6.810 ya. Jadi mungkin ini akan berlanjut dalam minggu depan. Semoga besok tidak kembali turun di bawah 6.700, karena penutupan hari ini di 6.700 ya. Kenapa begitu? Apabila IHSG kembali turun ke bawah 6.700, level 6.750 ini menjadi sebuah lower high, indikasi turun menuju support berikutnya ya. Ini support berikutnya yaitu di 6.560-an, yang mana ini adalah sebuah gap terbuka yang dibentuk di tanggal 17 Maret. Ketika itu gap up ya, dan belum pernah ditutup sampai dengan hari ini, sehingga ya mau tidak mau, suka tidak suka, IHSG mungkin akan melanjutkan penurunan mengarah ke support gap ini. Dan pun misalkan terjadi penurunan ke level tersebut, IHSG kemungkinan ya bisa jadi masih dalam fase konsolidasi ya. Semoga ya kalau itu ditembus ya terkonfirmasi lanjut downtrend. Semoga, kita harapkan besok tidak melanjutkan penurunan atau rebound, namun secara candle hari ini kurang bagus. Jadi ya kita harus siap dengan antisipasi yang bisa kita lakukan. Seperti PTR pun juga melakukan antisipasi, menjalankan strategi dengan baik. Kedisiplinan itu adalah salah satu ya. Kalaupun indeks turun ataupun jatuh, kita nggak akan kenapa-napa, nggak akan ada masalah ya. Jadi intinya kita cukup tahu aja untuk IHSG ini seperti apa kondisinya. Yang jelas strategi kami di private trading itu masih sama dengan minggu-minggu lalu. Kita masih mempertahankan posisi cash on hand, dan hari ini kalau tidak salah hampir 4% pertumbuhan kita. Dan ini mungkin akan memecahkan rekor Mei sebelumnya. Semoga bisa di atas 5%. Kita harapkan kurang satu minggu ke depan kita bisa mencari peluang-peluang saham-saham yang masih berpotensi menguat di saat IHSG seperti hari ini misalkan turun ya. Masih ada saham-saham yang naik dan kita bisa konversikan menjadi sebuah pertumbuhan atau profit ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas BRIS untuk swing, bisa entry di berapa? Terakhir BRIS dia sempat turun ke bawah neckline, dan kita lihat bagaimana saat ini. Ini ya neckline-nya saat ini sudah dipatahkan, artinya menggagalkan double top ini. Nah, sehingga kemungkinan BRIS akan konsolidasi di rentang 1815 sampai dengan 1530 ini. Yang mana terakhir ini adalah target turunnya di 1530. Ini adalah supportnya, dan resistnya 1815. Lalu bagaimanakah langkah strategi untuk swing trade di saham seperti ini? Untuk saat ini tentu saja ekspektasi kita ya menguji resist konsolidasi ini dengan upside 6%. Jadi kalau Anda mau segitu profitnya, silahkan. Dengan proteksi di harga 1660 ke bawah itu sekitar 2%. Jadi 2 banding atau 3 ya, 3 banding 5 lah ya. Menurut saya potensi profitnya masih lebih besar, upside-nya lebih besar dibandingkan turun, meskipun tidak memenuhi syarat untuk di PTR sendiri. Kalau saham itu paling tidak TP2-nya harus di atas 10% ya. Kalau tidak ada potensi upside segitu ya akan skip dulu, nyari yang lain. Nah, kalau Anda mau, monggo. Kalau kita mungkin lebih bagusnya lagi kalau dia sudah confirm breakout di atas 1810 ya. Itu akan mungkin pergerakannya akan lebih lebar, upside-nya lebih besar ya, dan juga risk-nya akan lebih minimum, karena ya kita hanya mengacu pada resist yang dipecahkan tersebut. Seperti itu kalau saya ya. Oke, lanjut.
SSIA di PTR mantap Pak. Tadi jualan di 480. Kira-kira masih bisa buyback dan naik lagi nggak? Oke. Hari ini salah satu saham yang ya cukup bagus lah. Hari ini naiknya cukup, ya bisa dikatakan cukup baik meskipun indeks tidak mengalami kenaikan. Kemarin kita beli ini saham ini tanggal 24 Maret jam setengah 10-an lah. Saya kemarin nggak di kantor, jadi cuma dikabari aja. Makanya kemarin tidak ada Yeftok ya, saya karena ada kegiatan di luar. Jadi salah satu yang bagus karena kita sempat jual saham ini di 440. Kemudian artinya kalau kita jual di harga yang mungkin tidak sesuai dengan TP ataupun kita stop loss, itu berarti ekspektasi kita bisa melakukan buyback di harga yang lebih rendah, dan advisor PTR cukup berhasil menjalankan strategi yang saya pesankan dan saya sudah siapkan untuk mereka jalankan. Jadi SSIA ini sempat loss 1 atau 2%. Artinya kurang dari target loss yang disiapkan. Bagus, sangat bagus. Mereka lebih bisa meminimalkan loss yang seharusnya 5%, tapi mereka cut sebelum 5% jadi 2%-an. Dan buybacknya juga di momentum yang sangat tepat dan langsung menghasilkan profit di hari ini. Jadi hari ini dari harga beli kita di 406, 408 itu, ini ya salah satu contoh cut loss itu bukan sebuah kebodohan. Justru cut loss adalah menjalankan strategi, ya. Naik 18% setelah kita cut loss. Cut loss, buyback di harga lebih rendah dan naik, ya. Jadi ini salah satunya. Nah, bagaimana kalau kita tadi jualan terus mau buyback lagi? Apakah saham ini masih memungkinkan untuk ke TP2? Ini masih TP2-nya masih ada di 500-an ya. Itu sekitar 22%. Dengan penutupan hari ini tentu saja risk reward-nya sudah berbeda. Kalau kita mengacu pada TP2 itu kan 10% ya, berarti 500. Atau di sini ada persentase 20% di 545. Sebenarnya potensi upside-nya sangat tinggi saham ini. Kenapa kita fokus di saham SSIA di bulan Mei ini? Karena SSIA memang terbaca oleh sistem ini, saham ini pergerakannya akan bisa melawan market, dan terbukti PTR hari ini berhasil ikut saham ini ketika indeks turun, ya. Jadi begitu, ketika market turun bukan berarti semua saham turun, ada saham yang naik dengan volume yang sangat besar. Ini bukan kita ya yang menaikkan saham seperti ini, bukan kita, karena kita belinya kemarin. Jadi menurut saya ini adalah apresiasi market, ya, dan kita bisa mengantisipasi itu lebih awal. Nah, kalau mau buyback sekarang ini tentu saja risk rewardnya mungkin akan lebih besar risknya ya, karena sekarang ini risk kalau misalkan dia turun 422 itu ada gap. Hari ini dia lompat naik itu sekitar 6,7%, yang dimana syarat-syarat di private trading yang sangat ketat. Sekarang ini kita nggak boleh loss lebih dari 5%, otomatis ini nggak kita rekomendasikan. Apalagi kalau kita mengacu pada teknikalnya lossnya bisa 11%. Artinya kalau break 400 ya ini sudah jelek teknikalnya. Ya, kalaupun dia turun, maka dari itu saya sarankan Anda kalau mau buyback, kalau nggak dikasih saham yang lain masih banyak. PTR hari ini ada 6 saham yang masih oke untuk di hold beberapa waktu ke depan, dan ada sekitar 15 saham yang tadi dapat saya daftarnya dari advisor. Kalau mungkin besok dikasih koreksi sedikit di 442, paling tidak ya 442 sampai dengan di 434. Jadi rentang 442 sampai dengan 432 itu area buy on weakness, ya. Kalau nggak dikasih sebaiknya yang lain aja. Kenapa begitu? Ya sudah tidak worth it, karena ya lagi-lagi risk adalah yang pertama kita lihat, ya. Jadi misalkan ada saham yang naik, udah lewat, ya udah cari yang lain, nggak usah dikejar-kejar. Kalau Anda dikejar, akibatnya ya silahkan rasakan sendiri gitu ya. Sekarang ini banyak loh yang nyangkut saham-saham yang kemarin naik tinggi dengan nekat, dengan tanpa perhitungan masuk begitu aja ya. Sekarang ini ARB, bulan depan ARB-nya sudah 15%, itu good, bagus, kabar bagus. Ya, kita sangat suka kalau ARB-nya itu simetris, karena itu akan lebih enak,
untuk kita cari profit, ruang geraknya juga lebih enak. Tapi memang itu akan menjadi sebuah pembunuhan massal ya kalau tidak disiplin. Banyak orang yang tidak disiplin, tidak mengerti apa itu cut loss, apa itu stop loss, dan masih menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Itu akan menjadi sebuah ya trap ya untuk mereka. Dan itu ya namanya di market itu hanya 1%, 2% saja yang akan berhasil. Selebih itu ya mereka akan hanya menjadi tim hore aja di market gitu ya. Jadi untuk SSCA kalau ada koreksi di rentang tadi, risknya baru akan lebih menarik. Kalau tidak dikasih ya wes cari yang lain aja. Gitu ya. Lanjut. Bagaimana prospek BMTR beberapa hari ke depan? Tren naik atau turun? Support dan TP di berapa? Kemarin kita sudah pernah bahas BMTR ini. Kalau dia balik di atas 300 baru akan menarik nih ya. Ini potensi upside-nya terdekat di 332 itu TP1, TP2-nya di 376 dengan stop loss tipis di bawah 300 ya. Seperti itu. Jadi prospeknya ke depan bisa swing ke atas. Saya nanya 2 kali karena saya tunggu Yeftok malam ini nggak ada. Mohon maaf Pak Adi. Kemarin saya memang ada kegiatan di luar jadi nggak bisa buat Yeftok dan tim kami tidak ada yang mau menggantikan saya ya, jadi sayang sekali nggak ada yang berani menggantikan saya, nggak tahu kenapa, padahal kan Yeftok ini nggak harus benar semua ya, namanya prediksi. Tolong bahas film secara teknikal, menarik karena membentuk cup and handle, masuk di range berapa, TP di harga berapa, stop loss di harga berapa. Baik, kita coba lihat. Oh ini TP 2 TP sudah tercapai, berarti sekarang ini akan lanjut ya. Sudah terbentuk sebuah pull up trend ya. Pull up trendnya sudah terbentuk, sementara ini yang kita ikuti adalah tren berwarna merah. Ini kita beri warna merah ya. Nah, berapakah TP dan stop loss untuk saat ini? Karena saham ini kan relatif sudah naik ya. Ini wave naik, masih di jalan wave naik, dan wave naik ini berarti kita harus menghitung berapa risk dan rewardnya. Karena ini sekarang ini sedang menguji resist juga. Nah, artinya kalau kita baru mau masuk ya tunggu konfirmasi di atas 2240 dengan TP di target ekstensi yang pertama itu besar ya, 25%. Jadi ini sangat upside-nya sangat besar. Jadi TP1 Anda bisa pasang di 2480, TP2 di 2770, itu pun sangat besar ya. Kemudian risknya ya tidak kalah besarnya tentunya, yaitu di kalau Anda buy on breakout berarti Anda bisa stop loss di 2070 ke bawah, itu 6,3%-an. Tapi itu lebih baik dibandingkan Anda spekulatif di harga saat ini, karena candle hari ini pun juga nggak bagus. Bisa aja besok bearish candle dan wassalam ya. Jadi sebaiknya memang konfirmasi dulu di atas 22 ke atas ya. Oke, seperti itu kira-kira. BRIS apakah sudah layak untuk diinvestasikan? Apakah menunggu harga lebih rendah? Kalau secara fundamental menurut saya BRIS nggak ada masalah dengan fundamentalnya. Kemudian sudah pernah kita bahas juga, Anda bisa cari di Telegram kami untuk pembahasan fundamental saham BRIS. Pernah kita compare dengan BTP Syariah, kemudian PNBS kalau tidak salah waktu itu ya. Nah, jelas saat ini kalau Anda mau invest di saham ini ya jangka panjang banget ya, karena saham ini baru aja merger dan beberapa tahun ini kinerjanya masih bagus ya, setelah merger bagus. Jadi ya tentu saja ini baru kita akan lihat pertumbuhannya ini di angka yang cukup moderat, tidak terlalu agresif ya. Setelah merger pertumbuhannya di kisaran 4 sampai dengan 10 itu masih nominal yang bagus ya, nggak jelek tapi ya nggak bagus banget gitu ya untuk revenue-nya. Kemudian untuk bottom line-nya bisa dikatakan pertumbuhannya cukup baik. Lalu untuk margin profitabilitasnya tentunya ya ini membaik ya setelah sebelumnya BRIS ini kan BRI Syariah sekarang ini sudah merger menjadi sangat cukup signifikan. Meskipun tidak sebesar Bank Konve ya, jadi ya kalau Anda mau ini fundamentalnya nggak ada masalah ya menurut saya, karena lagi-lagi ya ini bank yang sebelumnya sudah bagus dan sekarang ini setelah merger semakin besar gitu ya. Kalau saya secara teknikal mungkin di harga saat ini masih
bisa dikatakan kurang terlalu oke. Kalau saya mungkin akan mencoba mendekati EMA 60 ya. EMA 60 ini kan sifatnya dinamis ya, dia bergerak mengikuti pergerakan harga. Nah saat ini di 1500 ya, di 1570 atau di bawah 1600 itu mungkin harga yang mungkin layak untuk ditunggu untuk dibeli secara bertahap, karena ini lagi-lagi plan jangka panjang. Apalagi market kan masih sekarang ini cenderung ke arah konsolidasi ya. Jadi segala kemungkinan itu dapat terjadi, sehingga saya nggak akan buru-buru untuk mengambil saham seperti BRIS, apalagi saham-saham big cap seperti BRI, Bank Mandiri itu nggak saya lihat sekarang ini ya. Itu kalau saya loh ya, ini kan orang kan beda-beda. Kalau saya melihat saham BRIS seperti ini mungkin memang beda dengan saham big caps yang seperti BCA, BRI, bank-bank yang besar. Tapi mungkin kalau secara teknikal saya lihat ini EMA 60 ini bisa menjadikan best price ya, untuk menentukan best price-nya. Jadi kalau dia turun nih, dia kan meretest tidak hanya ke EMA 60 ya, dia bisa turun ke 1520 bahkan sampai ke 1430, itu masih memungkinkan untuk saat ini. Sehingga menurut saya untuk saat ini ya saya nggak akan buru-buru untuk mengambil saham BRIS meskipun fundamental bagus. Sekali lagi ya, buat kami fundamental bagus itu bukan kemudian besok kita beli ya. Kan begitu, banyakkan orang di luar sana melihat saham fundamentalnya, wah bagus banget fundamentalnya, langsung beli, besok nggak lihat dulu chartnya. Tapi mohon maaf ya, kita meskipun invest, teknikal itu juga menjadi penentunya. Kita masuk, kita tambah, kita kurangi dari teknikalnya. Teknikalnya tentunya nggak sama dengan trading ya. Teknikal tentunya menggunakan time frame jangka panjang gitu loh ya. Sekali lagi, ini nggak harus Anda ikuti saya. Kalau Anda mau fundamental bagus, ini bagus, nggak ada masalah. Sekalipun kemarin ada gangguan di hack lah, di apalah, nggak akan jadi masalah besar selama dia tidak bermasalah hukum, tidak ada masalah likuidasi dan sebagainya, likuiditas itu nggak akan jadi masalah menurut saya. Jadi tapi kalau saya akan nunggu ada turun. Kalau nggak dikasih ya wis yang lain aja, sama kayak tadi ya prinsipnya. Jadi kita nggak akan buru-buru kalau investasi itu ya. Tolong bahas teknikal PTBA Pak Yef, beli harga berapa terbaik untuk swing. Sekarang ini saham PTBA, saham ITMG dihajar turun ya. Dan menurut saya sekarang ini penurunannya mungkin sudah cukup dalam ya. Sudah cukup dalam. Tapi memang nggak gampang menentukan best price ya. Nggak gampang. Beberapa kali kita mungkin berhasil ya memprediksi saham itu turun ke berapa, naik ke berapa. Tapi lagi-lagi ini sekarang ini dia sudah turun di 0,618 yang mana itu adalah target ideal. Kalau kita lihat perilaku dari pergerakan sebelum-sebelumnya, dia akan cukup patuh dengan ketika dia pullback. Ya. Misalkan ini dia patuh dengan 0,38, namun kali ini dia turun di 0,6. Ya, 0,6 ini biasanya adalah level yang cukup bagus, dan kebetulan ini level psikologis 3000 ya. Jadi tinggal menunggu dia ada indikasi rebound aja. Sekarang ini dia masih seperti ini, sebaiknya saya sarankan untuk pantau. Kalau masih turun lebih lanjut, sebenarnya sekarang ini sudah masuk best price ya harusnya. Namun masih belum ada muncul. Lagi-lagi ya kita harus memperhatikan dia itu dalam tekanan jual atau sudah muncul tekanan beli. Kalau masih dalam tekanan jual, mau ke 0,618, ke 0,7, mau ke 1 kayak mau ke 1,2, kita akan biarin aja. Karena dia masih dalam tekanan jual. Ya kalau kita lihat dia sudah mulai rebound lebih dari 0,1 itu bagus berarti. Ya, kenapa begitu? Ya, karena potensi upside-nya tentu saja swing-nya juga besar karena turunnya sudah besar. Ya. Jadi kalau penurunan itu sudutnya sempit, rebound-nya akan signifikan. Tapi kalau dia turun perlahan, contoh apa seperti saham-saham karya tuh turunnya pelan banget. Turun 5%, besok rebound 1%, turun lagi 2%, naik lagi 0, sekian persen gitu. Jadi itu nggak akan menarik untuk swing. Nah ini saham siklikal seperti PTBA, Indo Tambang, saya bilang kemarin di pembahasan IHSG, kalau saham ini rebound, IHSG juga sebenarnya harusnya rebound. Namun sampai dengan saat ini dia masih dalam tekanan. Apa yang kita harus lakukan? Ya udah ditunggu aja, kan kita bukan price makernya. Tunggu sampai dia memang benar-benar rebound, kita ikuti swingnya seperti itu. Jadi sekarang ini kalau Anda tanya best price-nya di berapa, 0,618 itu secara teori di situ. Tapi kan lagi-lagi market yang menentukan itu.
Kalau market belum bilang buy, ya udah biarin aja. Nah, target turun berikutnya dia berapa? Di 2630. Sekali lagi ya, kita nggak punya kuasa, kita nggak punya kekuatan untuk mengontrol harga gitu ya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Ya wis manut karpe market gitu ya. Jadi jangan memaksakan diri. Sekarang nih harinya harus profit, hari ini besok harus profit. Nah, kalau itu market yang kamu mengendalikan ya nggak apa-apa bilang seperti itu ya. Oke, jadi kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi market. Kalau marketnya seperti PTPA ini masih dalam tekanan jual, sebaiknya saya sarankan jangan ditangkap dulu. Banyak loh orang nangkep pisau jatuh nggak tahu kalau dia masih turun bisa lebih jauh, lebih dalam dan semakin dalam. Dibeli sampai duitnya habis, bahkan sampai top up lah, mau pakai margin lah, ya tanpa strategi itu nggak akan ada hasilnya. Seperti itu yang saya tahu ya. Oke. Dari Pak Adi, malam Pak Yep, semoga komennya masuk Jeff Talk mohon pembahasan IMAS. Tadi sudah saya bahas satu saham ya. Selamat malam Pak Yep, mohon dibahas saham laju. Secara teknikal apakah sudah boleh beli untuk swing dan TP di berapa? Terima kasih Pak Yep. Oke. Untuk saham laju ini juga baru saja dia downtrend ya, baru aja downtrend setelah membentuk sebuah terkonfirmasi membentuk sebuah lower high ya. Ini saham baru dan kemungkinan sekarang ini mengarah ke Fibo 0,7 karena dia tembus 0,6 ya. Nah ini kebetulan di 180 yang sebelumnya ini pernah dibentuk sebuah support di sini, jadi mungkin akan masih turun ke bawah. Secara teknikal seperti itu. Apakah sudah boleh beli untuk swing? Menurut saya belum berani sampai dengan harga dia rebound atau sampai dengan target itu. Jadi kalau nggak nyampe target itu, ada rebound mungkin bisa dicoba. Artinya Anda lihat ada tekanan beli, potensi swing. Anda lihat sendiri. Kalau Anda member PTR, Anda bisa konsultasikan saat jam market kan sekarang ini kan belum ada nih. Ya, belum ada rebound. Jadi ya wes ditunggu sampai turun lagi. Tapi kalau besok pagi tiba-tiba dia rebound, Anda member langsung konsultasi ke advisor seperti itu. Sekarang ini belum sampai dengan penutupan hari ini ya. Oke, apakah target pullback Inco sudah tercapai? Berapa target harga Inco berikutnya? Target turun atau target naik ya ini yang ditanyakan. Nah ini pullbacknya kemarin 6.700 ya, seharusnya 6.700 sampai dengan 6.800 ini target pullbacknya yang mungkin masih bisa di dalam proses koreksi. Ini koreksi yang menyempit. Jadi mungkin ini koreksinya ini sampai 64 sampai dengan bisa sampai 6.000. Nah ini pertanyaannya target apa? Target naik atau target turun? Ya, seperti itu. Bahas LPPF buat trading. Saya punya target profit di close harga come date-nya. Belum tahu mau masuk di mana. Nah, saat ini LPPF baru menguji support ya. Kalau supportnya ditembus, kalau dia rebound dari sini, ini kan candle netral hari ini cukup bagus. Kalau besok ada rebound, Anda bisa coba dengan proteksi di 3850 begitu ya. Namun ya karena ini masih di area 50-50 ya. Jadi kalau dia ternyata tidak membentuk sebuah candle bagus, besok candle bullish atau dia paling tidak balik di atas 39 gitu. Ya Anda tunggu di harga yang lebih rendah lagi, misalkan di sini ada support di 3680 atau di 3500. Itu bisa menjadi acuannya seperti itu. TP-nya di berapa? Di come date. Come date-nya tanggal X date ini ya, mungkin sebelum X date. Ini ya, di harga 5050. Secara teknikal kemungkinan ya sekali lagi kemungkinan agak sulit untuk ke sana. Kalau mungkin Anda belinya bener, TP-nya nggak bener, itu juga bisa nggak jadi profit ya. Jadi kalau saya nggak muluk-muluk lah kalau trading di saham LPPF saat ini. Misalkan ya kalau dia rebound bener nih, besok kita beli di 3940, kita bisa TP di resisten dekat itu 4190, itu sudah profit 6%. TP keduanya di 0,618, di sini ada gap, itu di 4680 19%. Itu lebih dari cukup. Kenapa harus come date X date-nya yang diincar ya? Seperti itu. Ya tapi monggo terserah kamu ya mau TP di berapa. Kalau saya ya mengacu pada target-target yang ada di Fibo ya, karena itu adalah target pullback ya.
Selamat malam Pak, mohon dibahas analisa saham Arto. Apakah saat ini sudah boleh antri untuk swing trading jangka waktu sebulan? Berarti ya 20 hari ya, kalau sebulan itu kan transaksinya 20 hari ya. Oke, Arto untuk swing. Swingnya sudah berjalan ini ya. Jadi kalau mungkin saat ini untuk swing yang lebih jauh, coba tunggu di atas 2650 ya, karena di sini ini sudah di resist EMA ya. Resist EMA ya bisa saja dia rejection dan turun lanjut karena ini masih dalam tren turun, sehingga kalau saran saya breakout di atas 2500 ke atas itu akan 2650 ke atas itu akan menjadi konfirmasi untuk kelanjutan swing yang lebih besar. Seperti itu. Sekarang ini belum wait and see dulu ya. Tolong bahas wine secara teknikal. Oke. Wine secara teknikal saat ini masih uptrend dan terakhir dia membentuk lower high di sini, berarti pola flagnya ini masih berjalan sampai dengan saat ini. Dan kalau begitu, ya ini uptrend ini akan lanjut atau tidak tergantung dia akan memecahkan upper line atau downline-nya ini ya. Jadi saat ini potensi naiknya ke 610, kalau bisa lebih berarti dia akan lanjut ke 725 sampai dengan 840 dan bisa lebih jauh lagi ke target ekstensi berikutnya, seperti itu. Tanya saham Homi, berapa targetnya kalau mau entry bisa di berapa? Terima kasih. Oke, kita lihat Homi. Nih, jam segini ada yang konsultasi ya. Jadi konsultasi, Anda bisa konsultasi jam berapapun, tetapi mohon maaf ya, yang jawab itu yang kan juga orang kerja, manusia ya, bukan robot. Nanti dijawabnya jam kerja ya. Besok pagi jam 7 menurut antriannya nanti pasti akan dijawab. Jadi Anda bisa konsultasi, ada yang dari luar, mungkin jamnya beda dengan sekarang ini ya, dengan di Indo. Anda bisa konsultasi kapanpun, Anda bisa konsultasi, tetapi mohon maaf ya, kita hanya bisa menjawab saat jam kerja gitu. Nah ini tadi tanya apa? Berapa targetnya kalau mau entry bisa di berapa? Wah, ini sudah naik seperti ini ya, sudah ya, ini jelas-jelas sudah nggak berani. Kalau saya kan bukan orang yang pemberani, jadi kalau saya akan melihat risknya itu udah segini ya, apalagi hari ini ARB ya, karena ya polanya dulu dilihat ya polanya. Jadi kalau sudah naik seperti ini, pola yang seperti ini berulang-ulang, ya jangan berani-berani gitu ya. Nah ya bukan berarti nggak bisa profit, tapi kalau Anda di bawah seperti ini siap atau tidak? Kalau siap monggo, kalau nggak saya nggak siap. Ini sekarang ini sudah naik sangat tinggi dan mungkin waktunya adalah turun saat ini ya. Gitu. Jadi ya seperti itu kira-kira. Lanjut ya, tolong bahas MNCN untuk jangka menengah, bagus untuk entry sekarang saya lihat dia berhasil menembus MA20. Kita nggak pakai MA20 sih ya, MA60 yang kita pakai. Jadi ya kalau melihat dari saat ini volume transaksinya meningkat seperti halnya Bimantara, globalmedia.com atau apa tadi namanya, dulu namanya Bimantara. Nah kalau ini sekarang ini kan pullback ya, pullbacknya ini menarik atau tidak itu ya dilihat ya. Nah sekarang ini dia sedang uji 0,2680 kan, potensi pullbacknya itu ke 0,3 13% dengan risk saat ini itu di 625, secara teknikal 7%, tapi Anda bisa proteksi 5% seperti PTR dan sebagainya. Atau kalau misalkan dikasih koreksi di 645 atau 655 ke bawah, itu mungkin akan lebih menarik ya. Jadi untuk harga saat ini mungkin coba tunggu turun sedikit agar risknya itu menjadi menarik gitu. Baik, seperti itu sudah saya jawab semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan ide. Silahkan isi kembali di kolom komentar. Saham apa ya menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Jangan lupa berikan penjelasan untuk trading, untuk investing, teknikal ataupun fundamental terserah. Yang jelas ada keterangannya, nanti kan kita bahas. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah subscribe nih, masih banyak yang belum subscribe. Silakan subscribe channel ini, dan bagi Anda yang merasa ya F-Talk ini bermanfaat untuk Anda dan menguntungkan untuk Anda, dukung kami dengan klik like dan boleh di-share mungkin ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan invest saham. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Untuk Anda yang mungkin konsultasi dengan kami, dengan advisor saya di PTR, Peer dan Peer, silahkan
join ke layanan kami. Kalau Anda trader, joinnya private trading room. Kalau Anda investor ya jelas joinnya ada layanan investing, ada peer untuk semua saham dan peers khusus untuk syariah. Jadi silahkan pilih sesuai dengan apa yang Anda jalani sekarang ini. Kalau investor ya join peer atau peers. Kalau Anda trader yang harus siap dengan konsekuensi sebagai trader ya. Jangan sampai trader pengennya kayak investor, nggak bisa ya. Trader itu ya harus full time, harus siap dengan segala yang terjadi jangka pendek. Jangan jadi trader lemah gitu ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.